Halo para mamang-mamangku yang sedang menunggu buka puasa. Kira-kira kalian puasa nggak ya? Buat kalian yang menjalankan puasa semoga lancar terus ya puasanya. Seperti biasa kita lanjut lagi nih episode Sisingji Journey to the West season 7-nya. Sabtu kemarin kan nggak rilis ya Sisingji-nya, dan hari ini Sisingji akan menyelesaikan episode ini. Jadi bisa dibilang Sisingji Journey to the West ini bakalan tamat. Tapi tenang aja karena dalam manganya ini mengatakan kalau dia mau bikin perjalanan baru dari Sisingji ini. Pokoknya kita nantikan aja ya keseruan anime manganya yang akan dirilisnya. Oh ya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini ada baiknya kita berteman dulu ya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video seru lainnya dari channel cerita saya. Jangan lupa juga untuk like videonya ya, karena satu like dari kalian itu sangat berharga untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di episode 99 kemarin kita udah tahu ya kalau Tianyi dan roh darah bumi sudah musnah, atau tepatnya udah hidup dalam keabadian gitu. Dia meleburkan dirinya di surga 32 untuk mencapai nirvana terakhirnya. Dilanjut juga dengan perpisahan Bailang dan Guru Tang di suatu tempat. Setelah sekian lama tak bertemu, kini Guru Tang dan Bailang terpisah kembali. Dia sama-sama tidak terima jika harus berpisah lagi. Guru Tang tidak tahu kemanakah arus waktu itu akan membawanya pergi. Sedangkan Bailang di sini berteriak. Dia bertanya-tanya pada gurunya mengapa mereka berpisah. Guru Tang mencoba menenangkan Bailang agar jangan panik karena kemungkinan mereka hanya terpisah di ruang waktu saja. Bailang pun senang mendengarnya karena kemungkinan mereka akan bisa bertemu kembali. Tapi di sini Bailang merasakan dirinya tersedot oleh pusaran waktu. Dia pun berteriak meminta tolong kepada gurunya. Tapi apa boleh buat karena gurunya juga tidak dapat membantunya. Dirinya juga tersedot masuk ke pusaran waktu. Bailang benar-benar tidak ingin berpisah lagi dengan gurunya. Bailang berharap agar Guru Tang meraih tangannya, tapi Guru Tang tidak bisa melakukannya. Guru Tang hanya bisa mengatakan kalau Bailang tetaplah murid yang terbaik dalam perjalanannya. Hingga sampai pada akhirnya mereka pun masing-masing tersedot oleh ruang dan waktu. Dan tiba-tiba saja di sini kita beralih ke mata serigala yang menatap tajam bagaikan melihat kurma 1 menit sebelum azan maghrib. Serigala putih itu adalah Bailang. Dia berlari di tengah salju menuju istana yang sepertinya itu adalah istana naga laut timur atau istana naga Tianyu. Mau apa dan memiliki tujuan apakah Bailang ke sana? Tak ada penjelasan apapun tentang itu karena kita langsung dialihkan ke hotel penginapan milik Tang Sanzang. Di sini Guru Tang dan Tathagata sedang mengobrol santai sambil menikmati secangkir kopi rasa baru dari biji kopi pilihan. Dalam obrolan itu Guru Tang tidak tahu ingin kemana lagi, tapi dia mengatakan bahwa dia mungkin akan kembali ke hutan labirin. Gautama pun setuju dengan hal itu karena Guru Tang memang harus membawa 2 kekuatan ke titik awal, menggunakan apa yang sudah terjadi pada manusia serigala putih untuk menciptakan sesuatu di akhir waktu. Karena memang seperti itulah sang pencipta menciptakan langit dan bumi, dan ini pasti akan menjadi perjalanan yang aneh. Hal ini disebabkan oleh Dewa Agung Tianyi yang menciptakan surga untuk menghancurkan tatanannya, dan hanya roh darah bumi yang dapat membuka gerbang surga Dewa Agung Tianyi, kemudian membiarkan Tang Sanzang masuk dan menyelesaikan misi dunia. Yang berarti Dewa Agung Tianyi memang harus mundur dan menyerahkan dunia pada Guru Tang. Guru Tang menjadi bingung, dia tidak percaya apakah benar kalau Tianyi benar-benar sudah menghilang. Tathagata percaya kalau mereka atau Dewa Agung Tianyi sudah pergi selamanya dan tidak akan pernah muncul lagi, karena Gautama sendirilah yang mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan menyerahkan tugas ini pada dirinya. Guru Tang yang sudah memahami pembicaraan Tathagata tetap saja merasa keberatan karena perjalanannya yang dihadapi sangat panjang. Tathagata menjelaskan setelah roh darah bumi pergi, bahkan langit dan bumi mendapatkan kedamaian dan jantung bumi yang berisi emosi manusia mengambang di hutan labirin. Gautama juga sudah meminta kepada para naga untuk menjaganya dengan baik.
Suku Asura, suku naga, dan suku surga lainnya juga sudah kembali ke tempatnya semua, menjaga ketenangan dan beristirahat. Bahkan para siluman tidak pernah melakukan hal seperti ini lagi. Jadi dunia selama 3000 tahun sebelumnya tidak pernah merasakan damai seperti sekarang. Namun 3000 dunia yang terus-menerus diciptakan dengan kombinasi antara politik dan sejarah pasti akan menjadi kacau lagi suatu hari nanti. Dan jika waktu itu terjadi, maka Guru Tanglah yang harus memperbaiki keadilan. Mendengar itu, Guru Tang pun merasakan terkejut karena tidak mengerti jalan pikiran Dewa Rulai. Lagi pula kenapa harus dirinya yang melakukannya. Dan tiba-tiba saja dari belakang Tathagata bangunan langsung runtuh dan ternyata mereka adalah para murid Tang Sanjang yang diam-diam sedang menguping pembicaraannya dengan Gautama. Di sini Wukong mewakilkan mereka semua untuk meminta maaf karena menurut Wukong ceritanya sangat menarik, jadi Wukong tidak ingin melewatkannya. Meskipun mereka semua sudah mendengar pembicaraan antara Guru Tang dengan Dewa Rulai, tapi di sini Dewa Rulai mengatakan pada mereka semua agar jangan membicarakan semua hal yang terjadi di dunia nyata karena menurut Dewa Rulai itu sangat penting. Yutao pun bertanya pada Dewa Rulai kenapa tidak boleh membicarakannya, lalu bagaimana agar dia tahu tentang semua dirinya sendiri. Dewa Rulai pun tidak bisa menjawab pertanyaan Yutao. Baishi juga berpikir karena dari semua pembicaraan yang didengarnya harusnya mereka semua pergi ke surga untuk memberitahukan para dewa. Tapi Gautama mengatakan agar semuanya tidak boleh bertindak untuk sementara waktu karena mereka semua baru saja mendengarnya. Jadi di sini Gautama menunggu beberapa saat. Karena mungkin saja akan ada gerakan yang akan muncul di tubuh Dewa Guanyin. Meskipun mereka masih belum tahu apa yang terjadi, tapi mereka merasakan sangat aneh dengan strategi yang diatur oleh Gautama. Lain dengan Guru Tang, di sini Guru Tang merasa bahwa semuanya memang sudah diatur. Sekarang jalannya sudah ada di depan. Dan akhirnya hari itu pun datang ketika Guanyin menghajar Guru Tang kemarin. Tiba-tiba Guru Tang dibawa pergi oleh pusaran waktu. Guanyin mundur beberapa langkah dari pusaran tersebut. Dia benar-benar marah dan berteriak di manakah Tang Sanjang berada karena dia bisa lepas dari dirinya tanpa mengetahui keberadaannya. Guanyin pun sangat marah dan mengeluarkan aura yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan gedung yang ditempatinya. Guanyin pun keluar mencari Tang Sanjang. Setelah keluar, Guanyin hanya melihat para prajurit surga saja. Guanyin menghancurkan para prajurit itu hingga berserakan. Para prajurit surga menyadari kalau dia bukanlah Guanyin asli karena telah mengobrak-abrik surga. Jadi para prajurit itu memutuskan untuk lari dan pergi dari tempat itu. Guanyin yang sangat kesal karena tidak ada yang mengatakan di mana Tang Sanjang, sangat kesal dan menghancurkan istana surga sebagai pelampiasan amarahnya. Tapi tiba-tiba saja di sini Guanyin merasakan ada yang aneh pada sekelilingnya. Benar saja, ternyata dia adalah Raja Krasun Wukong yang menghadang Guanyin. Tapi di sini Guanyin yang sedang menggila tidak dapat dihentikan oleh Wukong. Guanyin mengeluarkan 1000 tapak budanya agar Wukong tidak menghalanginya. Di sisi lain Guru Tang sedang berlari menuju surga menggunakan tangga. Kalau kalian bingung kenapa tiba-tiba Guru Tang ada di sini, kayaknya kalian sudah lupa ya kalau Guru Tang itu kemarin teleportasi. Sedangkan kejadian sekarang ini adalah kejadian 2 tahun yang udah dijalani oleh Guru Tang. Oke deh, next Guru Tang terus berlari di atas tangga untuk mencapai ke surga. Enak ya bisa ke surga menggunakan tangga. Andai di dunia nyata ada yang kayak gitu, pasti bakalan ada calo gitu yang menjual tiket menaiki tangga biar bisa ke surga. Dan yang pergi ke sana pastilah para pejabat-pejabat dan konglomerat. Next di sini puluhan Wukong tidak dapat menghentikan ribuan tapak Guanyin. Bahkan tongkat-tongkat sakti Wukong pun tak dapat menahannya. Sampai Wukong pun terkena serangan dari Guanyin. Dan seketika itu Wukong pun merubah dirinya menjadi jiwa kera raksasa. Wukong menahan tapak Guanyin dengan jiwa kera raksasanya itu.
Shao-Jing dan Cupatkai ikut serta di belakang Wukong. Guanyin yang sudah menggila tidak bisa dihentikan meskipun Wukong mengubah dirinya menjadi jiwa kera raksasa. Sesampainya Guru Tang di atas, Guru Tang sangat terkejut karena banyak mayat prajurit surga yang bergelimpangan. Apa yang datang pada akhirnya dirinya telah mencapai ke titik ini. Guanyin yang sudah menantikan momen ini karena orang yang ditunggunya kini sudah hadir di hadapannya. Guru Tang sudah tidak bisa lagi menghindari pertarungan besar itu. Wajah Guanyin sudah menghilang sepenuhnya. Kini Guru Tang telah bergabung bersama murid-muridnya. Kali ini Guru Tang siap bertarung demi kedamaian alam. Tanpa banyak bacot, Guanyin pun langsung menyerang. Cupatkai dan Shao-Jing sudah bersiap menerima serangan dari Guanyin. Guanyin dengan ribuan tangannya benar-benar sangat mendominasi dalam pertarungan meskipun lawannya lebih dari satu orang. Di sini Cupatkai dan Shao-Jing berhasil diserang oleh Guanyin dan serangan itu berhasil membuat Cupatkai dan Shao-Jing mengeluarkan percikan darah dari mulutnya. Sedangkan Wukong di sini yang hendak ingin memukul Guanyin dengan kedua tangannya, tapi Guanyin lebih cepat untuk memukul Wukong. Wukong pun terpental ke atas dengan banyak pukulan di tubuhnya. Dan di saat yang sama pula ya, tiba-tiba saja di sini datanglah Jenderal Mata Tiga menangkap tangan sebelah kiri. Saat Guanyin ingin menghajar Jenderal Mata Tiga dengan tangan kanannya, tiba-tiba Gautama pun hadir dan menangkap tangan sebelah kanan Guanyin. Nah, sampai di sini kalian pasti banyak punya pertanyaan kan, kenapa Jenderal Mata Tiga muncul kembali? Yang padahal kita udah tahu ya kalau roh darah bumi sudah membunuhnya saat roh darah bumi ingin memasuki cermin waktu. Jawabannya simpel ya, karena saat roh darah bumi memasuki istana surga, roh darah bumi tidak membunuh siapapun. Jadi kemungkinan selama ini Jenderal Mata Tiga hanya terluka aja gitu. Dan jawabannya ya, Jenderal Mata Tiga belum mati. Next, kini Guanyin sudah tidak bisa bergerak karena kedua tangannya ditahan oleh dewa yang paling disegani oleh surga, yaitu Gautama dan Jenderal Mata Tiga. Tak mau membuang-buang waktu, Guru Tang pun langsung berlari menggunakan terompak kesayangannya. Guru Tang melompat dan menapakkan tangannya ke kepala Guanyin. Dengan mantra Buddha emas dari Guru Tang, sang Dewa Rula yakin kalau Tang Sanzang bisa melakukannya. Wukong yang menjadi umpan kini terlempar dan hanya bisa menyaksikan lingkaran emas dari jurus gurunya yang sedang mengobati Guanyin. Jurus ini sama seperti ketika Guru Tang mengobati Shao-Jing di padang pasir saat Shao-Jing hilang kesadaran dirinya dan menjadi bawahan Jenderal Langit Timur agar bisa mengabdi untuk surga. Selang beberapa saat kini Guanyin tersadarkan. Guanyin merasa bingung karena dirinya merasa tak sadarkan diri, bahkan kekacauan yang disebabkan olehnya. Tapi Guanyin malah bertanya-tanya mengapa surga menjadi berantakan. Guanyin juga bertanya apakah kekacauan ini akibat ulahnya. Untungnya kebanyakan dari mereka yang sudah melakukan yang terbaik adalah orang yang bersih. Dia menyampaikan pada Guru Tang dan datang ke titik awal untuk menciptakan diri, karena jika tidak maka hasilnya tidak akan terbayangkan. Di atas titik-titik yang aneh ada keadilan, langit, dan Dewa Agung. Kekuatan dari titik ini adalah segala sesuatu yang dapat menahan keselamatan pada waktu yang tepat. Ada pada perhitungan yang akurat dari 1000 hari. Kekuatan itu akan kembali selamanya di dalam hati pada masing-masing. Seperti pada awal penciptaan Yin dan Yang, hidup berdampingan tanpa istirahat, dan Tang Sanzang tidak akan pernah melupakannya. Ketenangan kaca murni tetap sama seperti keadilan, hanya ketika Yin dan Yang bernapas satu sama lain dan pertempuran yang berlangsung, surga harus diturunkan. Namun semua buah penderitaan harus ditoleransi oleh semua dewa di surga, karena jika tidak akan ada yang terjadi di langit dan bumi, dan juga tidak ada yang perlu bertahan. Semua pekerjaan harus dibayar, dan tentu saja ada juga yang harus membayar lebih banyak dari negatif dan positifnya.
Karena cuacanya sudah larut malam, Cepat Kai mengajak gurunya untuk kembali. Cepat Kai juga menanyakan pada gurunya selama dunia bisa damai, jadi mereka bisa tinggal untuk beberapa hari lagi. Sebagai gantinya mereka akan bertemu lagi nanti dengan para dewa. Sedangkan untuk sekarang ini masih banyak hal yang harus dilakukan di dunia manusia. Kini keadaan sulit akhirnya kembali tenang dan halaman baru yang tidak bisa bertahan hidup selamanya, dan manhwa si Shinji Journey to the West pun tamat. Tapi tenang, karena si Shinji nggak akan berakhir sampai di sini aja ya. Karena kemungkinan sebentar lagi Journey to the West akan mengadakan pertualangan besar lainnya. Ending dari cerita ini pun ditandatangani oleh Dewa Rulai sebagai dewa yang paling berperan dalam cerita ini. Terima kasih udah mendukung channel ini sampai si Shinji tamat. Jadi kita nantiin aja ya, animasi season 4-nya bakalan tayang. Mang Mimin di sini pamit dah. Sampai ketemu di next video. Bye bye.